Bapak, mama, kakak, adik, teman-teman orang muda, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan pertama tadi dari kitab Kejadian, ini kisah kejatuhan manusia pertama kepada dosa. Kalau kita dengar baik-baik, itu ada percakapan yang cukup alot, percakapan yang panjang antara perempuan dengan ular. Sampai akhirnya manusia itu tergoda. Satu kalimat yang menarik itu dikatakan begini, lagi pula pohon itu menarik hati. Lagi pula pohon itu menarik hati. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dosa memang selalu menarik hati. Hal dosa seringkali dan selalu menampilkan sesuatu yang memanjakan mata, menarik hati, dan seolah-olah indah. Tetapi kita mesti sadar bahwa keindahan yang ditampilkan oleh setiap perbuatan dosa adalah keindahan yang semu. Enaknya sebentar dan sementara saja. Persis itu sudah dialami oleh dua manusia pertama. Setelah mereka dua makan buah dari pohon yang terlarang, mata mereka terbuka dan mereka tahu mereka berdua telanjang. Tidak sampai di situ saja, mereka mesti menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Satu kondisi yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah mereka bayangkan, dan tidak mereka pernah lakukan sebelum mereka makan buah pohon terlarang itu tadi. Di sini kita akhirnya disadarkan bahwa yang enak di awal belum tentu akhirnya enak pula. Sehingga ada kata-kata yang bilang begini, yang manis jangan lekas ditelan, yang pahit jangan lekas dibuang. Saudara-saudariku yang terkasih, pelanggaran yang dibuat oleh manusia oleh karena tergoda, itu semua karena sikap ketidaktaatan. Sikap tidak taat. Ketaatan yang lemah membuat hati manusia gampang terombang-ambing. Bahkan kemudian ambil keputusan yang salah, fatal. Saudara-saudaraku, ketaatan kita pada Allah dan pada apapun hal yang baik dan benar yang sudah digariskan oleh Allah sendiri, mesti bukan pertama-tama karena rasa takut. Mesti bukan karena itu. Bahwa ada rasa takut, iya. Kita taat, ada rasa takut, yes. Tapi jangan menjadi yang pertama-tama karena rasa takut. Tetapi mesti karena sadar. Mesti karena sadar dan yakin bahwa apapun hal yang baik yang telah diminta, yang ditunjukkan oleh Allah kepada setiap kita, apapun itu yang kita terima dari hal baik, hal benar yang kita terima dari orang lain, mesti kita punya kesadaran bahwa itu sungguh baik dan benar. Sungguh baik dan benar yang menolong saya, menolong setiap kita supaya selamat, supaya aman. Ketaatan ini yang mesti ada pada kita. Kesadaran ketaatan macam begini yang mesti ada pada setiap kita, orang-orang beriman. Ketaatan juga mesti lahir dari ketaatan yang sesuai dengan aturan main. Sesuai dengan aturan main. Kalau di luar itu kita perlu kritisi dengan mencari apakah ini baik atau benar. Apakah ini baik atau tidak? Salah atau keliru? Benar atau kurang benar? Di sini kita diminta untuk ketaatan kita pada sesuatu yang baik dan benar itu harus sesuai dengan aturan mainnya. Kalau ikut aturan mainnya Tuhan Allah, ikut aturan mainnya Tuhan Allah. Kalau ada ikut aturan mainnya masyarakat, hidup bersama, ikut itu. Jangan sampai kita kemudian dinilai, jangan jadi orang yang taat bodoh. Saudara-saudariku yang terkasih, selanjutnya dalam bacaan kedua,
dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan bahwa seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus adalah seorang anak manusia yang taat. Dia adalah seorang Adam baru yang menunjukkan jalan ketaatan kepada Allah, taat kepada Bapa. Dan ini yang mesti kita teladani. Kita sebagai pengikut Kristus mesti taat seperti Yesus, taat kepada Bapa. Ini yang kita teladani. Taat gaya Tuhan Yesus sampai menyerahkan diri karena taat kepada Bapa sampai dipaku di kayu salib. Karena itu kita dipanggil, jadilah orang yang taat, taat seperti Yesus Kristus, Tuhan, Guru dan sahabat kita. Selanjutnya dalam bacaan Injil kita mendengar ini kisah berpuasanya Yesus. Jadi setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus menjadi lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, sekian. Godaan di padang gurun. Yesus pun alami. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan saat itu si penjahat, si penggoda, iblis datang menggoda Yesus. Saudara-saudariku terkasih, laparlah Yesus. Dan persis penggoda itu datang di saat lapar. Saudara-saudariku terkasih, godaan itu pun datang kepada setiap kita di saat kita lapar. Entah lapar fisik maupun lapar secara rohani. Karena itu, janganlah kita lekas tergoda oleh rayuan penggoda, oleh rayuan si jahat. Karena dalam keadaan lapar kita bisa buat apa saja. Dan itu penggoda datang, si jahat datang, kita buat dosa. Kita mencuri, kita membunuh, kita memberontak. Karena apa? Lapar. Dan kita diingatkan oleh Yesus sendiri supaya kita tahan uji terhadap setiap ujian, terhadap setiap godaan. Persis ketika saat-saat lapar. Entah lapar fisik, entah lapar batinnya. Ingat, kita harus bertahan. Seperti Tuhan Yesus yang kemudian mampu mengalahkan semua godaan-godaan dari si iblis. Semoga Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk ini semua.